Tuduhan artinya Capek Aaron gua. mengatakan kau yang dianggapnya tidak paham isi Alkitab, artinya kau dianggap hampir sesat lah kau dianggap si Aaron ini, dan aku membenarkan itu. Ya nggak apa-apa, biasalah dia apologet, nggak ada ilmu katanya. Bukan. Kalau aku bilang si Gumasa dan si Robin, betul, kayak Pak Dehe bilang selalu menjahati si Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu dibilang palsu. Itu nggak ada ilmu. Bang Juma marah-marah terus, Bang Juma. Dalam hatiku ini manusia dosa, sama laki aku. Manusia dosa kita semua. Nggak ada yang sempurna, nobody perfect. Jadi gini Bu Karyana, kan Advent, ya kan? Pertanyaan saya, ada nggak salib di rumah ibadah Bu Karyana? Itulah Advent bilang Yesus tidak suka dengan salib. Kita jangan kita peluk-peluk. Nanti anak kita 50 tahun kemudian akan mempertuhankan salib. Bukan Yesusnya. Bukan, Itu yang kita takutkan. simbolis. Inilah makanya beda, nggak buktinya bisa sekarang mengerti. kalung-kalung salib. Kalung-kalung salib. Salib itu cintaku. Jadi cintanya salib, bukan Yesus cintanya. Itu yang Bukan. kita takutkan nanti ke depan. 50 tahun Salah. kemudian yang didewakan adalah pohon beringin, pohon pohon Natal, bukan Tuhannya. Ya? Coba saya tengahi. Itu yang kita biar nggak takutkan. ribut. Natal. Saya tengahi. Bukar. Diam dulu, Bukar. Kepas merayakan Natal nggak, Kepas? Merayakan lah. Merayakan. Bukar merayakan Natal nggak? Saya tidak merayakan Natal karena Kenapa? tidak disuruh di Alasannya Alkitab. apa? Yang disuruh aja nggak bisa aku lakukan. Hukum Taurat Oke. masih kulanggar, masih yang berbohong, merayakan Natal itu masih apa? marah-marah. Iya, yang merayakan ajaran Natal apa? itu Yesus katakan jangan kamu ikuti dunia ini. Kalau kamu ikut dunia, neraka lah. Yang ikut dunia berarti ajaran apa itu? Iya, berhala itu. Berhala. Kepas berarti mengikuti ajaran berhala, pagan. Udah, jadi gini ya, nggak usah lagi kita ributkan. Memang besar kali nama Yesus ini sampai kita nggak tidur untuk membicarakan Yesus ini, sosok Yesus ini. Iya, benar. Jadi makanya nama Yesus ini sangat termasyhur di dunia. Makanya saya bilang, karena murid Yesus dan ketuanya murid Yesus adalah Simon Petrus, ya kan? Simon Petruslah pertama kali mengakui Yesus Tuhan. Nah, anak Mesias, anak Allah. Artinya udah tuntas masalah Yesus. Sebenarnya sudah 2 tahun kita bicarakan nama Yesus ini, gitu loh. Jadi pada intinya udah selesai ya, udah Tuhan tuntas ya. datang. Sampai Tuhan datang nggak tuntas-tuntas. Percayalah, sampai Tuhan datang. Iya. Itu sudah dinubuatkan. Mereka tidak menerima aku. Tidak asal-asal Yesus bilang itu. Mereka menolakku. Malah membenciku, malah menyalibkanku katanya. Banyak yang datang, Jadi sedikit yang terpilih, Bukar. Iya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena sempit mantap. jalan ke surga, sedikit yang sampai. Ya, Kepas nggak nyampe ke surga. Jadi ini mayoritas tidak masuk ya. Mayoritas dunia Kristen tidak masuk. Pada gini loh. Oke, Bu Karyana, artinya darah Yesus nggak menyelamatkan Ibu Karyana kan? Iya, darahku untukmu Karyana, kata Yesus. Untuk disebut semua umat. namanya Karyana. Makanya kan gini loh. Makanya Bu Karyana tadi bilang di rumah ibadah nggak ada salib. Simbolis, salib itu adalah simbolis, gitu loh. Nah, makanya Advent ini kita beda, lucu cara berpikirnya, lucu, bukan salah, lucu. Nanti salah kita bilang seolah-olah kita menjustifikasi seseorang, lucu. Makanya kan saya bilang Tuhan itu satu, banyak yang mentuhankan yang bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu satu. Terserah. Coba kebaikan Tuhan dikasih kalian hidup kan sehat-sehat kalian. Masih bisa makan, main TikTok, dikasih baiknya Tuhan Yesus, baiknya Allah Bapa. Apalagi
Coba kasihnya sama manusia itu. Kurang apa lagi? Sebenarnya nggak ada lagi yang mau dipertentangkan, nggak ada lagi yang sebenarnya mau diperdebatkan. Udah tuntas ya semua. Apa lagi yang mau diperdebatkan? Besok Pak Cipil di apa lagi, di inspirasi, besok di sana lagi, besok di sana lagi. Bohong aja, bohong. Nggak siap-siap ya. Nggak ada habis-habisnya nih. Sebenarnya nggak ada habis-habisnya. Ya itu. Hanya saja, maksudnya gini loh, jangan lama keliru. Bolehnya kita salah, tapi yang terlalu lama gitu loh. Gitu loh. Kalian yang terlalu lama. Kalau ada gereja nggak ada salibnya, kalian cerca. Udah dibilang yang benar yang mana. Yesus tidak suka dan tidak menginginkan penyalipan. Itu saudara. Ngapain kita? Kan Yesus nggak suka melihat itu dari surga. Ini orang kok jadi itu kan kutukan itu. Kok malah itu yang dipeluk-peluk itu salib itu. Salah total kita. Apa ini masa aku? Ya turut hukumnya. Turut perintahnya. Sebentar. Sebenarnya hanya tugas kita apa? Menyesal dan bertobat. Terima Yesus sebagai penyalipan. Kita udah diganti. Darahnya tertumpah untuk kita, yaitulah kasih karunia. Kebenarannya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu 10 hukum Taurat turuti. Jangan berzina, jangan menduakan Tuhan. Udah paham kalau masalah. Jangan membunuh. Ya udah itu aja. Di keluaran itu udah. Jadi udah tuntas Simpel. ya, udah tuntas Loh, ya. bukannya yang menduakan Tuhan itu Ya Bukariana? besok Pak Sipil jangan agak di grup lain ya. Bukannya Bukariana yang menduakan Tuhan? Iya. Ya, Gini bos, anaknya yang tunggal, ya kan? anaknya yang tunggal Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Bapaknya anaknya yang tunggal Tuhan bukan? Ya dia Yesus menuhankan Bapa. Iya, berarti menduakan Tuhan kau Karyadut. Meong. Oke, dengar. Arti menduakan yang tidak satu visi dengan Tuhan, bos. Menduakan itu yang tidak satu tim, tidak satu visi. Emang lu pikir ini Itu arti menduakan. organisasi ketuhanan? Ya, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu tujuan. Yang tidak satu tujuan menduakan. Itu. Selingkuh maksudnya? Ya iya. Tuhannya diselingkuh. Tuhan selingkuh. Aduh. Tuhannya diselingkuhin. Ya. Mana Pak Arom tadi? Kabur. Kakak. Alas semua. Kalau Bu Karyana, gini Kakang. Kalau Karyana pergi ke dukun, ya, cari-cari ini, percaya santet, terus pergi ke pohon-pohon, itu menduakan. Kalau anak Bapak saya tuhankan, salahkah? Orang mereka satu tujuan, satu visi, satu misi, Lu pikir boy satu band? motif. Itu maksudnya menduakan Tuhan ya. Menduakan Tuhan artinya pergi di luar dari ajaran Tuhan. Tuh. Mencemarkan diri dengan ajaran lain. Kalau itu sepakat ini Cipil. Sepakat ya? Cipil ya? Tapi Bu Karyana, kan kata Bu Karyana itu yang keluar dari ajaran Tuhan. Betul nggak? Betul. Yesus ini mengajarkan Tuhan yang satu atau Tuhan lebih dari satu? Jika engkau mengenal aku, Saya nggak jika engkau mengenal Bapakku, maka engkau akan mengenal aku. Saya nggak mengenal nanyain aku. itu, Bu Karyana. Pengajaran Yesus itu memperkenalkan Tuhan yang satu atau lebih dari satu. Yesus mengatakan inilah doa. Saya nggak Bapa nanyain kami yang itu, di Bu surga. Karyana. Apalagi? Yang saya tanyakan kan, yang menurut pemahaman Bu Karyana, musyrik itu yang keluar dari pengajaran. Kan begitu pengajaran Tuhan, betul nggak? Betul. Nah, pengajaran Yesus itu mengajarkan Tuhan yang satu atau lebih dari satu?
Mana ada diajarkan Tuhan yang dua, yang satu, yang tiga. Iya, makanya saya nanya, Kan? Pak Bukariana. Yesus itu Tidak ada. Dia mengajarkan kepada Bapa kami di surga. Tidak ya, ada. yang saya tanyakan, pengajaran Yesus itu mengajarkan Tuhan yang satu atau lebih dari satu pengajaran Yesus? Satu. Satu. Siapa Tuhan yang diperkenalkan Yesus yang satu itu? Kan aku jawab tadi, Bapa kami yang di surga. Berarti selain Bapa bukan Tuhan kan? Loh, gimana? Loh, nih? Cari lagi di situ. Coba Pak Bukariana berarti ini yang Kepas. ini Bukariana ya gimana? Kepas, buka mute Kepas. Kepas. Woi, Kepas. Cipil. Main cerat Cipil. Woi. Kepas. Pak Aram udah keluar ya? Pak Aram udah pergi. Kabur si Arom. Yohanes 1 pun nggak bisa dijawab. Yohanes 1:1. Ini ada perbedaan loh di sini. Kata si Arom sama si Cipil, Yesus itu satu. Bang Miftah. Coba saya tanya ke Karyana. Karyana, Yesus berapa kali dilahirkan? Iya, anakku yang kau hari ini kuperanakan sekali. Nah, terus? Kedua kali Yesus lahir dari Maria. Ah, 2 kali loh, mampus. Yesus dilahirkan 2 kali. Ya, Yohanes 1 sekali. Hmm. Yaitu Yesus lahir di kota Daud. Ah, 2 yang kali. satu di kota mana? Garut. Ada yang bilang itu di Papua. Siapa tuh? Oh, di Papua. Ya salam, ya salam. Berarti hari ini Siapa telah itu lahir semalam? Aripo, juru Aripo. selamat di Papua gitu. Aripo. Aripo. Oke lah bos, udah jam apa nih? Kita inilah. Kan Kita baru jadi juga lari-lari naik lagi. lu, gimana sih lu? Emang kalian udah berapa lama? Tadi belum dijawab. Yang diajarkan Yesus, pengajaran Yesus kan pengajaran Tuhan kan? Betul nggak? Pengajaran Iya. Yesus pengajaran Tuhan bukan. Nah, Tuhan yang Kalau diperkenalkan. sudah Yesus Pipta, Iya, bro, kalau Yesus mengatakan akulah jalan Saya dan nggak nanyakan kebenaran, itu. tidak ada yang sampai kepada Bapa. Saya nggak nanya. Udah itu aja udah, nanti Iya, balik ke situ. Apa takut? Artinya harus menuhankan dia, lewat dia dulu. Iya. Mana pengakuan itu harus menuhankan Yesus? Oh, dengan Bukariana ini. Ini, Kakang, yang paling lucu adalah yang typing ini. Giliran aku tadi, ini ngalahkan Arom sama apa? Oh, gas Karyana, gas. Giliran ngomong sama Miftah, Karyana botol. Lah ya emang coba Pak Bukariana coba gunakan akal waras ini akal sehat Bukariana Woi, coba. Iya. Ini botol, yang mereka typing botol. tolonglah, tolonglah. Kalian ini giliran gas orang Kristen. Oh, gas Karyana mantap, jempol semua. Giliran aku sama Kakang sama Miftah. Botol kau Karyana, botol kau. Lah ya coba Bukariana sendiri mengatakan ajaran Tuhan. Karyana ular beluda. Tadi nggak ada. Karyana keren. Ular beluda. Aduh, entah mana kalian ini. Inilah keberpihakan itu. Coba kalau Yesus kan memperkenalkan Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Berarti Yesus Tuhan di mana dong kalau masih Tuhan? Negeri Daud. Iya. Artinya Bapa di surga pemilik Tuhan langit dan bumi, pemilik. Iya, pengajaran Yesus kan pengajaran dari Tuhan, mengajarkan Tuhan yang Dibilang, satu, yaitu dibilang aku Bapa. perokok, nggak pernah merokok aku. Menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu kan Bapa. Lah kalau Yesus Tuhan Apa? gimana? Apa tadi Kang Santang? Tadi saya di dapur. Iya, Kepas. Gua tanya ke lu. Yesus berapa kali dilahirkan? Sekali, nggak ada 2 kali, nggak ada 3 kali. Sekali. Bukariana berapa kali Yesus dilahirkan? Udahlah kakak, ngapain sih itu? Udah tadi ku jelaskan. 2 kali kan? Iya di surga anak tunggal.
anak yang tunggal. Beda Menjelma menjadi- kalau Ibu Karyana ini agak lain, Kang Santang. Agak Ya, lain. justru dia pinter. Dia murid gua, dia Jadi pinter. kita harus maklum kenapa denom kita beda. Benar nggak Ibu Karyana? Iya, kalian Beda. keliru. Yang mayoritas kalian keliru. Percayalah. Oh, Bang Juma. Memang Bang hikmat itu Hendri diberikan itu. sama orang-orang kecil. Orang-orang kecil, bukan kepada teologi, bukan filsafat, bukan ahli-ahli Taurat, ya. Itu rahasia keselamatan diberikan kepada orang-orang kecil yang bukan Bu siapa-siapa. Karyana ini, kenapa Bu Karyana pintar? Dia ini anak pendeta loh. Bener gak Bu Karyana? Iya, bapakku pendeta. Bapaknya pendeta dia, Iya, iya. makanya dia pintar. Ben- Tapi Iya, dia iya. berguru sama gua. Oh, kakang GR banget. Memang agak lain memang. Jadi nggak perlu dipersoalkan itu. Yang penting sama saya Yesus Tuhan, darahnya telah menebus dosa saya. Udah, itu simple kok, sederhana kok, Pak gampang kok. Civil Law. Pak Civil Law, Anda law berarti orang hukum. Carilah kebenaran. Ya. Apakah sudah di jalan yang benar? Apakah Kebenaran Bapak Anda ada kepada Yesus kebenaran. Apalagi udah tuntas kok. kalau sudah Allah itu, Yesus itu, nanti di sorga kacau balau. Bukan Allah itu Yesus itu bagian dari Bapa. Makanya aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu, barang siapa kan gitu. Bagian. Makanya tiga Jadi- kepribadian, satu hakikat. Hakikat itu apa? Gimana maksudnya? Hakikat itu satu. Gini loh, hakikat itu satu. Atau Tunggal, paham apa? nggak? Fisik atau apa? Kok fisik? Satu tujuan. Satu Tuhan lah. Satu Tuhan gimana? Fisiknya berapa? Kok fisik? Roh Kudus emang fisik. Iya. Memang nggak ada fisik Roh Kudus, tidak kelihatan. Tapi berkuasa, ada kuasanya. Beda-beda. Apa bukti Udah. kuasa? Kuasa Roh Kudus. Aku tiru lu Kang Santang, dan tiru Bang Juma, tiru aku. Tepar, kepas tepar. Kepas tepar. Dua orang kabur. Pusing. Dia nggak tahu bahwa dia keliru selama ini. Walah. Ya, kabur si Kepas. Si Arom kabur, Kepas kabur. Aduh. Cari lagi Oten, Bang Miftah cari lagi Oten. Bos, janganlah, inilah kasihan loh. Tapi mereka tidur di dalam kegelapan, ya kan? Itu. Ya, untung udah Jadi- sadar, udah sadar lu Karyadut. Jangan banyak jinah lagi ya, kalau udah Kakang. sadar ya, jangan banyak jinah lu. Kakang jangan berzina terus ya. Iya. Ya. Kakang jangan berzina, apologet nggak boleh berzina. Oke? Jangan banyak jinah Gini. lu Karyadut. Udah. Saling klaim ya, saling klaim, oke? Apa-apa, bagus itu. Ini Kakang. Udah pernah satu grup rungkat semua di WA gara-gara aku bilang masalah Tritunggal dan Trinitas. Aku bahas. Bubarlah kalian semua, bubar kita bubar semua satu grup. Alamak. Memang nggak terima. Mereka nggak terima. Tinggal ditunggu aja teman-teman. Siapa yang mau alap duluan, si Arom apa Bu Karyana nih? Udahlah bos, aku tidur dulu, besok aku gereja. Besok Sabtu loh. Aku gereja. Ngapain ke gereja? Dosa Jangan kalian sampai udah bicara. ditebus. Mau apa ke gereja? Jangan sampai bicara. Bos, Tunggu, jangan tunggu, sampai tunggu. bicara nanti yang netas Mau ini. apa ke gereja? Mau apa ke gereja? Hah? Mau apa Ya, ke gereja? mengaku dosa lah. Mengaku dosa. Dosa kalian udah ditebus sama orang yang pernah nyangkut di Ya, tiap kayu. hari Loh, kita terus apa siang apa dan gunanya? malam.
apa gunanya ada orang yang pernah nyangkut di kayu yang menghapus dosa? Apa gunanya itu? Nggak boleh gitu bos, menghujat bos ini. Kok menghujat? Ya apa gunanya coba? Kan dosa kalian udah ditebus. Nah bos, nanti ngomong nanti yang di atasku ini, Enggak ngomong enggak. Ya. Jawab dulu. Apa gunanya tuh? Kok apa gunanya gimana sih? Dosa kalian kan udah ditebus sama Yesus. Terus gunanya apa ke gereja? Iya minta pengampunan. Loh, kan udah apa diampuni, berdoa? udah ditebus dosa kalian. Belum. Mana ada belum? Udah. Belum diampuni. Berarti gagal penyaliban. Nanti di hari penghakiman ditimbang semua Berarti dosa-dosamu. penyaliban gagal. Berarti penyaliban gagal. Karena kakak nggak mengerti, nggak paham. Bukar yang nggak mengerti. Kakang, tanya aja lah penonton, kita tutup ini. Udah bosan penonton sama aku. Bilang nomor 1 Karyana rungkat gitu. Karyana turun. Nah, coba penonton ketik nomor 1 biar aku turun. Atau lanjut nomor 2 gimana? Lanjut nomor 2. Alamak. Udah nomor 1. Lanjut, katanya lanjut. Aku besok gereja tuh, banyak nomor 1 tuh rungkat. Nomor 1. Ngapain ke gereja? Buat apa ke gereja? Yesus aja nggak pernah ke Cari gereja. keselamatan, bos. Yesus aja nggak pernah ke gereja. Kami tuh gereja berdiskusi. Oh, bukan buat ibadah, mau diskusi di gereja. Mending di Komal diskusi sama gua, lu gimana? Jadi tanggal berapa mau ketemu sama Akang? Kita mau ngapain, Kang? Mau diskusi lah. Teman-teman, nomor 1 apa nomor 2? Tuhannya Bukaryana kan 2 Tuhannya Bukaryana, ya pilih 2 lah. Wah, teman-teman ini ada nomor 7. Maksudnya apa tuh? Ini yang naik, yang minta naik nggak ada Kristennya ini. Kangen suaraku. Dibilang suaraku merokok. Cina. Kabur. Itu jawab dulu pertanyaan Lanjut. Ustadz Miftah itu. Udah Iya, itu. tadi belum dijawab. Tadi kan menurut Yesus kan pengajaran Tuhan. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi kan Bapa. Berarti Yesus Tuhan di mana kalau Yesus Tuhan itu? Simple kan? Ya, gini ya. Yesus adalah Tuhan dan Raja atas segala raja. Nah, di mana itu? Ya. Tuhan dan segala raja di mana gitu? Kan Tuhan. Aku diberi kuasa. Yesus berkata, aku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Iya kan diberi kuasa, bukan maha kuasa. Kan ada yang memberi. Jadi Bapak itu sangat jauh berbeda, terlalu besar untuk dibanding. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Yesus Tuhan di mana gitu? Kan Yesus, pengakuan Yesus kan, bahwasanya Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Emang ada bumi yang lain? Langit yang lain emang ada lagi? Ada bos, ini Gimana? ya, aku ambil dari ya. Ada. Allah Ini ya. Karim. Allah. Ini habis ku bacakan ini, nanti kita rungkat ya. Oke. Ada dalilnya, ada bumi lain. Bentar ya. Jadi kita ini sebagai contoh kepada bumi-bumi lain bahwa bumi kita inilah yang paling dicintai. Iya. Jadi ingat film The Flash teman-teman. Iya. Ini Bukaryana ngambilnya dari film The Flash gitu, ada dunia lain itu.
Ya itu ditiru-tiru itu. Bentar ya, aku cari. Dua orang Kristen langsung rungkad sama Bu Karyana. Emang perempuan ini ras terkuat di dunia ya, menakutkan ya bagi laki-laki ya, Ustadz Miftah. Iya betul. Menakutkan. Coba Gini bos, aku ini nggak. dengerin Bu Karyana, dengerin nih. Aku bos. Dengerin Bu Karyana, kenapa laki-laki takut sama perempuan? Kenapa? Contoh ya, satu, kuntilanak perempuan, laki-laki perempuan, malampir perempuan, laki-laki perempuan, suster ngesot perempuan, laki-laki perempuan, terus Nyi Roro Kidul perempuan atau laki-laki perempuan tuh. Coba kalau laki-lakinya Superman perempuan, laki-laki laki-laki, Batman laki-laki, terus siapa namanya itu superhero laki-laki. Laki-laki itu penyelamat semua, perempuan itu menakutkan loh. Ya, si Hawa sumber dari apa? Dia yang membuat Adam berdosa. Udah dibilang Si jangan Hawa. sasi-sasi. Hawa. Nih ya, aku baca ya dalilnya. Ya aku kadang-kadang kesal bos, gara-gara dia aku jadi ada. Tapi ya tetap disyukur ya. Nggak boleh sih. Lukas 15 ayat 4. Nih ya. Lukas 15 ayat 4. Kita baca ya. Inilah tandanya bahwa ada bumi lain di luar bumi kita ini sebagai di dalam kemuliaan. Hanya bumi kita ini yang ada di dalam dosa dan kesesatan, disesatkan oleh iblis. Nih, Lukas 15 ayat 4. Coba cerna dulu perkataan ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? 100 ya. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, hilang satu, bumi kita, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Arti menemukannya, Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Ini ya. Matius 18 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, berhasil, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang sesat, yang tidak sesat. Jadi yang 99 tidak sesat ini adalah lambang dari semesta alam. Berisik banget sini lomba-lomba ini. Nah, ya. Matius 18 ayat 13, 2 ayat itulah menandakan ada bumi-bumi lain yang mulia yang juga bisa juga melakukan dosa sama seperti bumi kita ini. Tapi karena dia melihat dengan seramnya bumi ini dikuasai iblis, mereka takut melakukan dosa. Untuk itulah Bapa di surga melakukan pekerjaan ini, contoh bumi kita yang digoda oleh iblis. Ini ada balap-balap ini di sebelah rumahku nih. Karena aku di pinggir jalan. Jadi ngerti ya Kakang? Mana nih Miftah? Ngerti ya? Enggak. Yo. Ku baca lagi nggak? Baca. Perlu lagi nggak? Tadi nggak percaya ada bumi lain. Oh. Ya, Nih, baca lagi. Ya, Siapakah udah. di antara kamu? Maka simpel pertanyaannya, simpel. Pertanyaannya simpel. Kalau Yesus itu ada di bumi mana? Ya sama di bumi kita ini. Lah, Tapi dia sudah tidak di sini lagi. Yesus ada di bumi ini. Terus Bapak ada di bumi mana? Di surga lah. Loh, kalau surga emang bumi. Di luar surga. Kapan ya maksudnya? Yesus sudah tidak di bumi. Iya, makanya kan tadi menurut Yesus Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Menurut Bu Karyana ada bumi dan langit yang lain. Sekarang begini,
Yesus itu ada di bumi mana? Di bumi ini kan, yang sama dengan Bukaryana. Bener nggak? Dahulu. Sekarang kapannya? Yesus kapan? Gak ada lagi Yesus. Iya. Udah naik ke surga. Pada waktu itu. Nggak ada bumi lain selain ini. Nggak ada. Pada waktu itu. Dengarkan. Ke 90 ekor yang tidak sesat. Bumi satu sesat. Kita lah itu. Matius 18 ayat 13. Catat. Ya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Yesus ini kan ada di Bani Israel kan? Sama nggak buminya dengan Bukaryana yang sekarang? Ya sama lah, gimana sih orang di timur tengah sana itu. Kalau Bapak ada di bumi yang mana jadi Tuhan? Nggak ada Bapak di bumi. Itu siapa tadi? Si Arom. Kan tadi menurut Yesus, Bapak adalah Tuhan langit dan bumi. Kata Bukaryana ada bumi yang lain kan? Yesus Ya, ada di Bani Israel. Ya. Coba, menurutmu pengertian Yesus Tuhan langit dan bumi mana? Tuhannya langit dan bumi. Ya Mana? ini bumi. Ini yang kita pijakan bumi. Nah, Bapak itu memang Tuhan bumi di mana menurut Yesus kalau misalkan dunia ada dua? Ya. Nah, bingung nih. Emang Bukaryana ini biar sama ya, biar klop ada bumi lain. Yang diangkat ke surga itu siapa Ada. aja? Ya, yang diangkat ke surga siapa aja? Yang sudah. Yang diangkat ke surga. Yesus diangkat ke surga nggak? Bukan diangkat Yesus, dibangkitkan. Dia naik ke surga. Oh, Yesus naik ke surga. Yang naik ke surga itu Memang itu habitat dia. Ya, yang naik Habitatnya Yesus surga. yang naik ke surga itu selain Yesus ada nggak? Ada Siapa? Elia, Terus 24 tua-tua. 24 tua-tua, terus? Ada di Wahyu. Terus? Ada di Wahyu. Oh, terus? Si Metusalah, Musa. Berarti banyak yang diangkat. Ngapain mereka di surga sekarang? Tahu nggak yang ini ya, nanti kita pelajari. Kalau Yesus gagal dalam penebusan, semua itu yang kusebutkan tadi turun ke bumi. Semuanya turun Karena ke bumi. bumi ini permanen turun. Bumi ini permanen jadi milik iblis. Karena dia itulah rencana iblis supaya Yesus sampai mati. Kapan dia jatuh kakinya? Kapan dia melakukan dosa? Berarti Tuhan Bukaryana kalah sama iblis. Diambil alih tuh kepemilikan tanahnya sama iblis. Kakang. Ya enggak, buktinya nggak turun. Kepemilikan tanahnya Buktinya nggak turun. diambil alih sama iblis. Elia nggak turun ke bumi. Buktinya udah naik sama-sama orang itu di surga. Selain gini manusia ada nggak yang diangkat ke langit? Kakang, ada hal yang tidak mengerti kalian. Enggak, jawab dulu. Selain manusia ada nggak yang diangkat ke langit? Selain manusia, nggak ada. Nggak ada. Asli nggak ada. Awas ya kalau bilang ada ya. Asli nggak ada. Ke langit apa ke surga? Ke surga. Selain manusia. Ya mungkin aku lupa ya Taman Eden. Nah, Taman Eden diangkat ke surga juga. Allah Karim, Allah Karim. Buktinya di mana? Kan di situ ada ditulis Sungai Tigris dan Sungai Kalau apa? boleh bertanya, Ada di sana Sungai Tigris. cuman satu pertanyaan ke Bukaryana kalau saya. Mau didengar apa enggak? Bukaryana begini, gejala awalnya apa kira-kira? Itu doang sih pertanyaan saya. Silakan. Aku anak pendeta Pak Hendi. Nggak asal-asal ini ku ngomong ya, nggak asal-asal. Iya, anak pendeta. Emangnya aku kayak Robin Pardede. Emangnya aku dehe? Oh, tidak lah ya. Gue masak. Nggak level. Gue masak. Nggak gue masak. Kalau ya itu dipakai orang Kristen yang ku katakan tadi, tidak ada macetnya kemana-mana. Tidak ada. Sinkron ke semuanya. A sampai Z. Ini efek nggak laku-laku jadi stres nih Bukaryana nih. Enggak.
Bos, gini. Coba waktu di inspirasi, aku undang adikku dan bicara dia on cam. Cuma dia bilang handphoneku, aku susah baca Alkitab, handphoneku satu. Aku bilang nanti aku belikan handphonemu. Betul ya katanya. Dan dia jadi jarang diinspirasi karena selalu buka-buka Alkitab gini. Dia lebih jago dari saya. Abang saya lagi. Coba saya nanya ke Bu Abang Karyana. saya? Ya, coba saya nanya ke Bu Karyana. Itu artinya mene tehe upersin itu apa itu? Salah sebut. Mene tekel oparsin. Mene tekel upersin. Apa itu artinya? Sudah ditimbang kian santang berzina terlalu ringan. Si stres dan Lebih banyak dosanya daripada yang baik, daripada amalnya. Lebih banyak dosa dari amalnya ditimbang Tuhan kan. Dasar. Jadi kalau itu berarti neraka. tukang ngamsal kayak gini nih kalau ngomong. Karyana nggak kawan ya? Enggak, Pak. Tapi aku sih toleransi aja. Enggak Iyalah. fanatik lah. Jangan diganggu orang yang Natal lah. Jangan diganggu. Biarin aja. Nggak boleh mengganggu. Iya, tapi kalau ditanya kenapa kamu nggak bernatal? Kenapa lu ke Bang Ya Hadi coba manggil dijawab bapak? sendiri pertanyaannya. Ke Bang Hadi manggil bapak, ke gua manggil kakang lu. Kenapa? Ya kakang yang ngejarin, panggil kakang ya aku kakang dong. Kakang. Oh kakang baperan, alah. Res, Dia ngajarin, panggil aku kakang. mana ada kapan Panggil lah. lu manggil? Oh, dasar tukang ngibul lu, masuk neraka lu. Pertama kenalan ayo. Kang bukan kakang. Oh iya. Beda akang, beda kakang. Akang itu kalau orang Batak kakak. Tapi Ibu Karyana ini kan Advent, tapi Advent reformis ya. Iya, Advent juga macam-macam. Ada 60 macam seluruh dunia. Aku dengan Darni beda. Itu dia, makanya beda. Bedanya apa? Ya, dia bilang Yesus itu Bapak itu. Tritunggal Jadi, dia. kalau Ibu Karyana kan Yesus dan Bapak beda ya? Ya, Yesus anak Bapa. Anak yang Dua-duanya. tunggal. Dua-duanya Tuhan. Iya. Tuhan yang tidak pernah, Tuhan yang ya kita bilang Bapak itu nggak Tuhan. Ya inilah sang sumber lah. Raja segala raja ya Yesus. Satu raja, satu sang sumber. Ya satu maha. Yesus punya keterbatasan. Yesus tidak maha. Dia punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Dia bukan pemilik semesta alam. Pemilik semesta alam adalah Bapa di surga. Oh. Gitu. Kalau Yesus ini bawahannya. Bawahan. Yesus bukan bawahan, dia adalah anak Allah. Kan ada itu Yohanes 1 ayat 14. Anak Allah yang tunggal. Tunggal itu satu loh. Dan jelas ini Yesus tidak maha ya. Terbatas dia. Tidak. Udah aku bilang tadi kan, Yesus bisa gagal dalam penebusan, bisa. Itulah sehingga dia sampai mengeluarkan darah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang menuntun dia kepada Bapa, jauhkanlah cawan ini ya Bapa. Dia sungguh-sungguh. Kalau kita dalami itu sedih banget loh. Karena beban ada di dia, beban, aduh berat banget beban ini. Terus Ya kan? kenapa doanya ditolak sampai dia disalib? Kok ditolak? Enggak ah. Ya kalau diterima doanya berarti bukan dia yang mati, disalib. Tahu nggak? Gini, apa kira-kira yang membuat Yesus? Apa yang membuat Yesus jauhkanlah cawan ini? Apa yang ditakutkan Yesus? Coba. Ya takutlah, siapa Sebenarnya juga orang dia- siapa juga orang nggak takut kalau mau Bukan. disalib.
Bukan dia takut mati, bukan takut mati. Apa? Ini rahasianya. Apa itu rahasianya? Sepanjang dia ini rahasianya. Tolak angin. Sepanjang dia ditangkap, diadili dan ditampar, diludahi sampai dia sampai apa? Habis nyawanya, dia takut silap, ngomong, membenci, berdosa, sedikit saja dosa dilakukan, gagal. Makanya iblis setelah mati selesai. Iblis merasa, aku kalah, tinggal menerima di neraka. Bumi ini bukan milikku lagi, milik dia. Itu saudara-saudara, banyak jadi Kristen Yesus tidak memang menyadari harus- itu. Jadi memang Yesus ini nggak boleh melawan, nggak boleh ngomong, pasrah aja digituin gitu ya, sampai mati ya. Iya, untuk itu aku datang, kata dia. Yang dia takutkan apa? Takut silap aja dikit atau dijawab Pilatus, ditampar dia, diludahin, dia bilang dasar lo gitu. Udah selesai. Oh, jadi kalau Atau- ada orang yang ngomelin kita, Ibu Karyana ngeludahin apa itu, pokoknya diem aja, takut hilap gitu ya. Bukan masalah ludah aja, macam lah ini sepanjang jalan. Dia 3 hari itu disiksa-siksa. Berapa hari? Dari Kamis ditangkap, Jumat, ya 1 hari itu dia sepanjang jalan sampai ke Bukit Golgota. Itu kan sesuka orang itu menunjang mengapa segala macam. Katanya kamu raja, pantang nggak silap aku kan itu, nanti silap dia dijawab, selesai. Berarti orang ini semua ini orang jahat ya? Ya kita juga orang jahat. Kalau kita tidak menerima itu, kita termasuk orang jahat. Orang jahat semua. Tapi orang jahat ini berjasa juga. Kalau tidak ada orang jahat, Ibu Karyana nggak selamat. Pak Hendi gini, ya, banyak orang Kristen, aku udah datang kasih karunia Tuhan, kita sudah ditebus, udah boleh berzina, udah boleh melakukan dosa. Orang Kristen begitu. Terbalik dengan orang Farisi. Orang Farisi berkata begini, kita diberikan Musa hukum Taurat, turut hukum Taurat, tidak boleh melanggar Sabat, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi salibkan Yesus, sama saja. Itu orang Farisi. Salibkan dia. Kenapa dia dibilang anak raja? Banyak yang sirik sama dia, banyak yang apa? Itu terbalik dengan orang Kristen sekarang. Dia menerima Yesus sudah disalib, tapi tidak turut hukum. Itu loh, malah Jadi menambah-nambahin Natal. Jadi menurut Ibu Karyana, orang Kristen tidak mestinya masuk surga. Ada juga yang ke neraka. Memang mayoritas itu ke neraka. Hanya sedikit yang aduh. terpilih itu. Ini mah- Kakang udah bilang tadi. Jadi kayak pendapat Akang Luga udah bilang, ini. si Akang. Hampir sama Luga ini. Gak usah lah, Luga gak usah. Udah salah total dia mengaku dia. Gak ada orang mengaku dia nabi. Nanti kata Yesus, Gak ada. bagi kalian yang suka bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan atas nama Yesus, pergilah hei kau Karyana. Karyana adalah pembuat dosa, sering berzina. Gak ada. Diusir sama Yesus. Gak ada gue berzina, bos. Kalau Itu gue pembuat berzina, dosa. gue gak suka ini apologet ini. Gak suka aku bahas-bahas Tuhan. Gak suka aku open camp. Pasti orang yang berzina itu, pembuat dosa, kata "Alah, ini Yesus." munafik nih. Pasti ini perempuan munafik ini ngomong-ngomongin Tuhan, padahal dia berzina. Pasti gitu orang. Ya tapi diusir sama Yesus. Hanya Kakang yang berani on cam, padahal berzina. Kalau Karyana nggak berani Fitnah perempuan. lu. Nah, tukang fitnah yang akan masuk neraka. Tukang fitnah yang masuk neraka. sorry. Bu Karyana punya anak, Bu Karyana. 2, Pak, 2. Dua. Satu di Bali, satu di Jakarta. Ya. Katanya mau rencana. Nah, ini Pak. Katanya Bu Karyana ada rencana mau ke Jakarta ya? Saya bolak-balik Jakarta. 2 bulan lalu Jakarta. Saya bertemu Bunda Vera. Bang Handi tahu nggak kerjaan dia apa, Bang Handi? Tahu kerja dia. Yang kerjanya Apa? Ibu Karyana itu
ketua umum arisan seluruh Indonesia. Oh, bukan ya? Kerjanya nggak jelas. Kerjanya Tapi nggak kasihan jelas. Bang Andi, dia suaminya Kristen, Protestan suaminya itu. Cuma masuk neraka, suaminya kan udah meninggal. Masuk neraka suaminya. Waduh. Belum tentu bos. Janganlah. Yang makan bebong masuk neraka nggak? Ya kan dia belum tentu tahu salah apa enggak. Lah kan dia udah tahu, udah dikasih tahu sama Bu Karyana. Bos, Wih, keselamatan itu adalah rahasia pribadi-pribadi. ya udah lu makan bebong aja. Kalau aku jadi presiden, kalau aku jadi presiden Ibu Karyana, saya angkat Ibu Karyana jadi menteri luar dalam. Pak Hendi, jangan ke presiden 2 kali caleg gagal gua. Enggak kali caleg. Gagal ya, Cak. Kenapa coba? Kenapa? 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 Karena aku idealis, no have money, no money politik. Oh, no money politik. Bukan masalah no money politik, Iya. dia mah emang kere nggak ada duitnya. Iya, dibanding orang 3 miliar, 2,5 miliar mana? Udah jangan ngomongin Bos. itulah. Dari warna apa dulu Bu? Warna yang warna merah, warna kuning Ibu, atau yang warna biru? Merah. Oh, merah. Banteng. Oh ya. Banteng. DPRD apa DPR RI? DPRD. Oh, DPRD. Aku bendara PSPN Medan. Oke Bu. Aku Oke, Bu. pengurus di Kota Medan. Inilah akibatnya kalau gagal caleg kayak gini jadi rada stres sedikit. Tapi lebih Bos. baik gak, Bu, lebih baik gagal caleg daripada gagal waras. Gini loh, tiket untuk caleg 2029 udah selalu ada, tinggal milih mau maju atau enggak. Jadi Maju lagi, tidak Bu. semua orang diberi kesempatan. Maju lagi Enggak, Bu, nanti kayaknya saya aku enggak bantu lah. Bu. Tenang aja Bu. Untuk apa aja lah, untuk Kalau Andi Selebes yang Tuan maju aja. Bu, jadi tim sesnya nanti kalau Ibu maju, dijamin Bu. semua bilang gitu Pak, waktu dulu juga gitu. Giliran udah apa? Dijamin Aduh, gagal. gimana? Enggak. Iyo. Tapi jangan ada main-main Giliran duit nggak- Bu. Nggak boleh main duit. Nah. Iya teman-temanku, mana janjimu? Aku bilang, giliran udah mau maju, lu ini, iya biaya operasionalnya mana? Nah kan sama operasional juga, aku bilang sama aja, siapa juga bisa gitu. Kan gitu Pak Hendi. Pak Hendi Tapi- nanti minta biaya operasional. Enggak, tapi janganlah Ibu jadi gitu. Kalau itu kan parley Bu ya, harus bicara realistis gitu ya. Udahlah, di sini aja Bu. Ibu dunianya tuh di sini. Bukan di Senayan, bukan di gedung mewah itu, bukan. Ibu dunianya itu di sini. Pak Hendi, Ya. Pak Hendi, Iya Bu. tahu nggak? Aku ya, ada yang tawarin aku ke Amerika tahu. Jangan Bu ke Amerika Bu. Di sana orang bahasa Inggris semua Bu. Saya Bu nyasar. Ntar ketemu Edis bagaimana? Kalau Bang Handi bukan minta Iya, jadi apologet. biaya operasional, Bukar. Nggak bakalan minta biaya operasional, udah banyak duitnya. Paling minta biaya operasi sesar. Oh, Ibu Karyana ditawari ke Amerika ikut sama Edis gitu. Enggak lah. Janganlah Bu. Tetap mencintai negeri sendiri Bu. Hidup apa adanya saja. Nah itu hidup NKRI, ya kan? Iya dong. Hidup NKRI. Anda kan udah aku berjanji tidak akan pernah menghujat siapapun, Jangan. ya. Tuh. Lebih baik Iya. itu kalau bisa belajar Bible biar bisa jadi pendeta. Oh enggak mau aku pendeta, beban. Bapaknya pendeta Bang Handi. Iya, dia ganti bapaknya lumayan loh pendeta perpuluhan. Lumayan loh itu. Bapakku pendeta biasa-biasa aja, nggak ada kaya, miskin. Nggak ada 5 perpuluhan kali. Enggak lah. Pendeta itu makan gaji dari perpuluhan. Ya, itu. Perpuluhan itu dibagi secara bukan gini. Itu dari hasil dari perpuluhan itulah dibagikan untuk gaji yang variatif.
variatif gitu loh. Tidak sama. Tuh. Tapi Bapak masih aktif pendeta, Bu? Enggak lah, udah mendiang lah. Udah Pak. meninggal dia. Oh. Protestan. Aku masih gadis, masih mahasiswa. Masih mahasiswa udah meninggal Bapak. Oh. Pas mau wisuda. Dari Advent juga dia apa Protestan? Advent. Oh. Kami semua Advent. Semua anak orang tua Advent. Kami semua Ibu Advent. tahu nggak Advent itu pendirinya perempuan? Ellen G. White. Ya, dari Amerika. Ya. Ya, Memang dia- pusatnya dia di Amerika. Ditawarin ke Amerika Bang Andi, makanya bukan ketemu Edis tapi dia Bukan. Dari dulu saya udah ditawarin ke Amerika dan saya kan SMA Advent Salemba. Oh, Teman-teman saya banyak di sana. Orang oh, Advent itu kan Salemba. di Amerika. Mm-mm. Teman-teman saya SMA banyak di Amerika, Bos. Itu kan ada rumah sakit Advent di Loma Linda. nantilah Bang Andi habis tanggal 25 ketemu Bang Andi sambil diskusi sama si Karyono. Karyana. Oh. Bang Andi di Jakarta ya, Bos? Iya. Aku di Salemba, Bu. Loh, di mana? Di Percetakan Di Negara. Kapitol. Percetakan Negara. Percetakan Negara. Oh, saya sering dulu di itu baca-baca buku di Gramedia itu. Matraman. Udah nggak ada sekarang, Gramedia udah tutup, Bu. Ya, udah tinggal di mundur di sini di Jatinegaranya ada Gramedia. Iya di gedung, tapi Terus saya sering nongkrong di Matraman 10, Pak. Tempatnya si Marwar Sirait. Oh, Matras 10 itu. Ya. Ya. Terus di seberangnya itu ada rumah makan Minang, bisa nyanyi-nyanyi. Saya sering di situ duduk sama si kolonel. Nah, Wah, tempat saya itu. karena di Bu. Matraman itu Rumah makan Itu- Minang itu, Bu. Pak Andi. Saya dulu kerja di situ. jadi di restoran. Iya, saya dulu pelayan di situ, Bu. Aku masih sekolah kan, bantu-bantu. Ya udah berarti itu pemadam kebakaran di sebelahnya kan ada itu apa TNI. Iya, pas kan? depan pemadam kebakaran pas depan lampu merah ya, Bu. Nah, waktu COVID saya selalu di situ apa untuk apa namanya itu suntik apa tuh namanya? Suntik sapi, bukan? Enggak lah, apa namanya itu bos? Kapitol. Itu apa? Kapitol. Kantor TNI, bukan kantor TNI Matraman. Iya, Seni. Di situ saya suntik apa sih waktu itu? Vaksin. Yang COVID, vaksin. Iya, Vaksin 1, 2, 3 di situ. Makanya jangan banyak jinah jadi dia disuntik. Seorang ibu di Medan. Di Medan apa di Sibolga? Medan, Pak. Oh, Medan. Saya nggak jauh dari Jawa Mariat ini. Hotel Jawa Ya. Mariat. Tapi ya teruslah berkarir, Bu. Sampai puas. Tapi ibu sepertinya juga nggak dapat tempat di Kristen pada umumnya karena berbeda. Ibu pernah nggak diserang oleh Kristen lain? Enggak. Karena Kristen itu berbeda. Mereka ini aja kayak tadi kan malah dia menghindar. Jadi gini, kalau kami sifat Kristen ini, mereka gini. Sebenarnya apa namanya itu ya? Merasa percaya diri, ya kan? Sudah kenyang dan cuek dengan yang lain. Gitu. Gitu. Ya. Kalau kami artinya gini. muslim, Bu, kalau ada muslim yang keliru ya kita berusaha mengedukasi gitu. Bu Karyana kenal Iya. dengan Ferdinand Hutahian nggak? Kenal? Tahu nggak kenal tahu. Pernah mencret sama PDIP Bang ya, Juma tuh. PDIP. Masa? Dulu itu Ferdinand itu nekat diskusi sama Banyuma. Lawan kau Banyuma. Pas dia lawan Banyuma sekali doang, nggak mau lagi dia.
Oh, dia Obat. sekarang ngomong apa politik terus. Memang dia politikus kan. Iya benar. Oh ya, pernah ya. Pernah. Tuh, ada yang balap tuh. Tapi saya ini loh, jadi orang-orang Kristen bilang temanmu itu Islam semua, kau temanmu si Bagundal semua. Gue bilang kau pun disebut Bagundal kau. Gue bilang jangan gitu. Kan bebas orang berteman, saya jadi- Bu. Kalau berteman itu nggak milih agamanya siapa, kan nggak berteman. Iya kayak tadi Pak Ustadz kawanku di situ semua. Emang kenapa? Sering kami kadang-kadang Pak Haji, aku bilang Pak Haji gimana sih caranya istrinya 3? Ditunjukin sama dia. Nih satu bercadar, satu gini. Cerita dong. Emang kenapa kan? Gak apa-apa. Kita toleransi kok. Boleh kok beristri 3 kalau mampu adil, Bu. Sampai 4 boleh kalau adil. Kalau nggak nggak bisa adil. Udah Kalau di diceritain Kristen- semua sama Kalau di dia. Kristen 100 juga boleh, nggak ada larangannya. Enggak lah, Iyalah, nggak ada larangan. mana ada. Kalau kami orang Batak, kalau udah meninggal suami jangan lagi kawin sebaiknya. Tapi ada data di Bible itu Markus 9 Matius ya, Markus ya. 19 nomor 6 sampai 9, Bu. Ibu pernah baca nggak itu? Apa itu tentang apa? Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Ya, benar. Tapi boleh berpisah kecuali karena zina. Kematian dan zina. Iya, Matius 19 nomor 6 sampai 9. Ya, iya. Boleh, tapi kalau menikah lagi ya berzina selamanya. Jadi nggak boleh memang cerai. Kristen tuh nggak boleh cerai, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Biar kata digebuk, biar kata KDRT apa segala macam tuh nggak boleh cerai. Gini Pak, gini. Gini ya. Dia Ya. firman Tuhan berkata demikian. Lalu dia kalau menurut firman Tuhan tidak mungkin gebuk. Kan gitu. Kalau dia gebuk, ya udah cerai aja, sama aja melanggar firman. Menggebuk Tapi- itu kan melanggar firman. Nggak boleh, Bu. Kan di situ harus Ya. kecuali zina baru boleh. Gini Pak, ini logikanya ya. Menggebuk sama dengan ya melanggar firman. Iya. Ngapain bertahan? Udah sekalian melanggar, cerai aja sekalian. Tapi kan Ya, boleh, kan? dilarang. Kan itu jelas ya. Ya. Orang yang Kan sudah dilarang dipersatukan. itu dilarang karena menuruti firman Tuhan. Giliran menggebuk, membuat istrinya apa? Ya kan? Apa artinya itu? Menganiaya. Nggak boleh menganiaya kan? Dia menganiaya. Tapi giliran firman yang nggak boleh bercerai, dia turuti. Itu nggak benar itu, Pak. Jadi lebih baik begini. Lebih baik turutlah firman Tuhan, jangan menggebuk sehingga tidak ada perceraian gitu. Gitu, Pak. Tapi perintahnya di situ orang yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Dan 9-nya Ya. boleh bercerai kecuali zina. Jadi nggak ada alasan Ya. cerai kecuali zina. Alasan apapun itu gitu loh, Bu, tulisannya. Memang kalau sudah berzina sudah melanggar, jangan berzina. Ya cerailah. Apalagi sekalian dua. Jadi kami ada di Alkitab. Melanggar satu perintah sama dengan melanggar semuanya. Contoh, dia berzina, udah berbohong, udah menduakan Tuhan, udah melanggar semuanya, kena semua. Itu. Ya terserah Ibu Karyana. Benar lah. kan? Ibu Karyana kan yang punya. Aduh. Udah kita ini Akang,
besok aku ini gereja udah jam 2 nih. Ngapain Izin ke ya, Kang? gereja? Mau ngapain ke gereja? Bukan, besok wajib gereja, Kang. Kalau ke Mana gereja asumsi, berarti asumsi. berarti Bu Karyana nggak percaya dengan penyaliban Yesus kalau kalau ke gereja. Teman-teman, ketik nomor 1 biar ini. Ketik dulu, ketik mohon. 3 orang aja, 3 orang. 3. Ini mau ngamsal dia nih. Nah, 1, 2, 3 udah. 4, 5, 6, 7 udah Kakak. Nomor 1 itu tadi rungkat ya. Naik Bentar. host. Bos, besok lagi ya. Banyak lagi yang mau kita ini ya. Mau Oke. apa? Besok mau apa? Besok aja kita lagi ulangi. Oke, Bos. Bu, WA maaf aja, ya Bu, WA. aku pernah mungkin kasar sama ibu, saya minta maaf ya Bu ya. Mana ada, Pak? Kapan? Ya kali pernah Bu, hilap kata gitu loh. Baik, sama Pak. Saya juga kadang-kadang silap. Maafkan aku. Teman-teman semua, mohon maaf bila ada salah dalam ucapanku. Selamat pagi. Sampai Ya. jumpa. Bentar. Ini Sampai jumpa. DJDN ini Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Mau tanya ke orang Kristen sih kalau ada. Oh, nggak ada, Bang. Nggak ada. Oh ya udah saya diem aja. Oke. Oke. Terus ini siapa ini si satu lagi? Sikan. Samer. Oh, si Samer ini kayaknya orang dari India nih. Aku juga mau beli Masih rokok ada dulu. Bukar? Aku juga mau beli rokok dulu Kang ya. Jauh dulu. Oke, Bos. Lapar, Thank you ya. Bentar, saya naikin dulu Kristen satu. Ini si karet ban bekas nih. Hello, people. Karet ban bekas. Woi, Apa penghujat antikristus. lu yang penghujat gimana sih? Gua lagi ngobrol-ngobrol. Bukar, saya pernah ngehujat nggak Bukar? Kayaknya sih ada. Semua apologet kan penghujatnya. Iya sama, Kristen juga penghujat. Iya, jadi nggak usah pala. Sebenarnya menghujat itu dibatasi dulu definisinya. Membahas kitab orang lain yang bukan bidangnya sebenarnya udah menghujatnya itu. Apalagi menarik Kalau lu bidangnya kesimpulan bukan salah di pula Bible. kesimpulan itu. Kalau lu di Bible bidangnya bukan. Karena aku Kristen, aku lebih layak membahas itu daripada kau. Oke, gua tanya ke lu, Roh Kudus Tuhan bukan? Ah itu kan, aku tahu strategi pendekatan berdebat itu gitu. Siapa Tuhanmu? Katakan Yesus. Loh. Bapak? Kan gua Tuhan juga. nanya, Roh Kudus, kan gua nanya ke berapa lu, Tuhanmu? lu kan masuk Satu ke dunia akan, perdebatan nih. udah. Lu kan masuk ke dunia perdebatan nih. Roh Kudus Ya. Tuhan bukan? Yang selama yang kau dengar apa? Jawab dulu sama lu, sama congor lu jawabnya. Pendekatan apologet untuk menarik sebuah diskusi. Udah jawab dulu. Nggak boleh Tuhan, dijawab Roh kan? Kudus Nah, Tuhan. berarti lu nggak punya Roh Kudus. kapasitas untuk menerangkan Bible. Ngapain lu naik ke sini kalau nggak punya kapasitas? Karet ban Kan bekas. udah ku jawab, Roh Kudus Tuhan, Bapa Nah, Tuhan, Roh Kudus Yesus Tuhan, Tuhan, kan oke. jelas. Oke, menurut Bu Karyana Roh Ya. Kudus bukan, Tuhan bukan. Karyono. Diam dia. Janganlah, Bos. Kasihan gue, Bos. Bos. Udah izin, makan Bos. lagi satu nih, makan lagi satu lumayan nih buat ngemil. Jangan. Kasihan gue. Emang kasihan dari suaranya juga kasihan sih. Lu naik ke sini mau diskusi atau mau apa lu? Salam itu. Tadi aku dengar. Aku mau nih si Karyana lawan aku ini. Iya. Jangan mau. Oh, iyalah. Pokoknya Yesus Tuhan ya, toh. Oh, toh.
Yesus tetap Tuhan ya. Yesus Tuhan. Gini toh, mengenai apa ya, perbedaan pemahaman di antara kekristenan, sebenarnya banyak kita yang kurang dewasa artinya dalam ketidaksepahaman itu. Contoh ya, adanya perbedaan pemahaman antar apologet lah dulu kita bilang ya. Bang Miftah, Jadi monitor terbelah, ngapain pala terbelah-terbelahan si Edis sama si RK contohnya kan jadi hujat-hujatan pala paksa kali. Emang Edis, dungu. Masa sesama Kristen Itu aja? dari tadi menyimak nggak di sini? enggak Oh, baru nyampe. Baru Terus itu orang Batak, denom apa? HKBP Tritunggal Lutheran. Oh, ada AKBP Lutheran ya? Kan HKBP kan Protestannya itu, Lutherannya itu. Oh iya betul. Oke. Itu Orang apa? Batak. Batak. Aku Advent, Advent itu ya. Tapi gini lah dulu toh, kita kan kita agak bedanya apa kita ini denom kita kan bedanya. Advent ini kan hari ke-7 ini, artinya kalian kan ada haram gitu kan, artinya nggak bisa makan ikan lele. Kan bisa itu makan ikan lele? Enggak Nggak pernah. Nggak pernah Seumur kan? umur nggak pernah. Taunya itu apa perbedaan pemahaman apa itu doktrin apa kita, indoktrinisasi kita? Tahu ya. Tahu. Antara Advent dengan kami Lutheran itu apalah dulu ya, HKBP lah dulu ya. Itu enggak Tritunggalnya itu enggak kan? Enggak. Iya. Jadi begini. Aku tuntaskan dulu dengan itu tentang Advent dengan aku lah dulu ya. Ada itu yang mau kutanya sama itu tentang doktrin kematian. Gini toh, bagi orang Advent bahwa setiap manusia yang setelah mati dia akan tidur dan tidur abadi, artinya dia mengalami tidur ketidaksadaran, dan nanti ketika Yesus datang yang kedua kali barulah dia dibangunkan dari tidur abadinya ini untuk dihakimi. Benar seperti itu toh? Betul, benar. Ya. Tidur sementara, bukan tidur abadi. Tidur sementara ya. Tidur sementara. Tidur sekarang aku Jangan tanya sama. abadi. Tidur sementara di mana dia tidur itu? Oke. Jadi gini toh. Ini yang sering keliru. Ya. Enggak, Kian Santang, enggak apa-apa Kian Santang. Ya kita sharing-sharing aja. Acak-acakan berdua gak usah aja. Oke, silakan. Kayak mana tidur di mana dia tidur itu? Oke. Ya, gini ya. Jadi manusia terbuat dari debu. Betul. Kita benar ya. Ya. Nah, jadi ketika orang Kristen dikebumikan, dikubur, dari tanah engkau kembali ke tanah, begitu ya, pendeta. Ya. Pendeta yang bilang kayak gitu. Nah, jadi nggak ada hantunya yang mati toh, nggak ada hantu yang mati ya, nggak ada. Apalagi pocong-pocong. Nah, gini toh, orang tubuhnya terbuat dari tanah, kembali ke tanah. Rohnya kembali ke yang punya, kan yang punya Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau ponakan aku bilang gini, dulu kan penakut. Mamaku bilang gini, kamu kenapa takut? Ah, takut setan. Itu hantunya yang meninggal itu, aku bilang. Tidak ada hantu yang meninggal. Dia tidur sementara. Ketika dia mati kembali ke tanah, rohnya kembali ke yang punya. Loh, setannya mana katanya? Iya ya, sejak itu kau pernah takut? Tidak pernah takut dengan orang yang mati. Stop dulu. Karena tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Tidak ada kaitannya. Bu Karyana, pengen dibantu nggak datanya Yesus tidur di mana? Sebentar dulu. Nanti kok Kian, kami dua dulu Kian ya. Ini gua bantu dulu, gua bantu Yesus tidur di mana? Kan ini mempertanyakan masalah tidur. Yesus tidur di mana? Gua bantu. Nih ayatnya. Ayub 27 pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Yesus masih ada dalam hidupku. Enggak apa-apa. Iya. Oke toh. Ini datanya. Itu gini toh. Yang tidur itu jasadnya kayak yang dimaksudkan kata-kata tidur sementara itu toh. Jasadnya yang tidur atau rohnya yang tidur? Oke,
nih, dia jasadnya kembali ke tanah dan kembali menjadi debu dan tulangnya ya. Nah, arwah apa dia? Roh dia kembali ke yang punya. Ya kan, itu rahasia Tuhan. Oke? Nah, nanti dibangkitkan. Kalau orang tua kita itu bangkit, dia merasa kayak baru bangun gitu. Kita tahu nggak baru bangun? Kita baru bangun. Yang tidur gimana? itu rohnya atau jasadnya? Pertanyaanku. Yang tidur itu jasadnya. Tapi udah kembali jadi tanah, udah jadi debu itu. Iya, jadi tanah. Apakah yang udah kan busuknya ini dimakan ulat itu dimakan cacing jadi tanah lagi? Masa dibilang tidur? Ya, buktinya nanti dia bangkit sama kayak siapa yang dibangkitkan Tuhan itu? Si Pilatus. Si Lazarus. Lazarus. Lazarus waktu bangkit, ya dia bangun. Banyak kan orang-orang dibangkitkan Yesus, orang mati. Iya kan, dia seperti masih tidur. Lazarus kan masih 4 hari. Kalau itu mati 40 tahun kan udah jadi tulang belulang, udah jadi abu itu. Sama saja. Makanya di Islam ada tulang sulbi Itu, katanya yang sebentar tahan. itu, jangan ke Islam, jangan kita nggak ke Islam. Artinya gini toh, kita mati, aku mati besok ini. Andailah dulu, ini andai ini, mati aku besok. 100 tahun lagi toh, 200 tahun lagi mungkin tulang-tulangku pun udah jadi tanah. Tulang-tulang bukan hanya dagingku ini jadi tanah, tulang-tulangku ini pun udah jadi tanah. Nggak dibongkar kuburanku, mungkin udah gak ada lagi papannya, nggak ada, tulangku pun gak ada lagi. 200 tahun ya. Belum tentu kiamat 200 tahun lagi. Kutanya, yang Ya tidur bilanglah si Adam. Si Adam, si Adam. Mana ada lagi tulang-tulang si Adam ini? Udah jadi tanah Nabi semua. Adam, kita Adam. Nah, sekarang ini. Gini toh, bukan itu yang terpenting. lagi, Itu masih utuh dikubur. Bentar ya. Bagaimana orang yang di tsunami kakinya di sana 2 kilo lagi di sana kepala, 5 kilo lagi di sana apanya? Terpisah-pisah. Tapi nanti dibangkitkan dengan biasa, bisa bersatu dengan 5 kilo itu menyatu. Itu loh, itu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ya, orang yang jatuh dari pesawat, hancur lebur kemana-mana, bisa menyatu kembali. Kita masih utuh di situ. Kenapa itu berpikir untuk itu sulit? Apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Itu jiwa orang manusia beda dengan binatang. Binatang yang sudah selesai tidak ada dibangkitkan kembali. Ya udah selesai. Tapi kalau manusia, ya, nah untuk itulah Yesus datang, untuk pembelajaran itu, bahwa satu jiwa. Untuk apa kamu memiliki seisi bumi ini tapi jiwamu hilang? Hilang dalam arti tidak tahu jalan yang benar. Sama dengan seperti koin yang hilang. Tahu koin yang hilang, dia tidak tahu dia hilang, tidak tahu pulang kemana. Itu. Oke, gini toh. Apakah setelah kematian orang itu masih punya kesadaran atau tidak? Tidaklah. Bagaimana tidur? Sadar nggak kita tidur? Ngorok ini nggak ada tahu apa-apa. Berarti sekarang kutanya itu, maka kubanding dengan kejadian pernyataan Yesus dalam Lazarus dan orang kaya. Setelah kematian Lazarus dan orang kaya itu, bahwa Lazarus setelah kematiannya di alam kematian, dia ke pangkuan Abraham bersama dengan ke Firdaus, kan Firdaus itu nama lain daripada pangkuan Abraham. Dan si orang kaya ini ke Hades. Artinya setelah kematian, sesuai dengan pernyataan Yesus itu, ada kesadaran setelah kematian. Gimana pendapat itu di situ dengan ayat itu? Kesadaran setelah kematian. Begini. Bukan, maksudnya gini. Pilatus kan dibangkitkan. Lazarus. Ya, Pilatus kemana? Si Pilatus Lazarus. Lazarus kan dibangkitkan. Ya. Lalu dia kan nggak ke sorga, tetap mati, normal. Manusia dosa biasa. Ya kan? Nah, Lazarus ini dia dihidupkan berapa tahun lagi dia kembali? Mati lagi kan? Betul. Normal itu toh, biasa. Iya.
Oke gini, Gitu. apa ayat acuan itu yang mengakibatkan paham ini menjadi di Advent setelah orang meninggal dia akan menjadi tidur sementara menunggu kedatangan Yesus? Ya acuannya Lazarus lah. Kan Lazarus dia tidur katanya. Dia bukan mati, tidur. Dari sejak itulah kita tahu bahwa orang mati adalah tidur. Dari pernyataan Yesus Itu itu, acuannya. dari pernyataan Iya. gini toh, ketika Lazarus sakit, datanglah kabar kepada Yesus. Datanglah Marta dan Maria, tolong kabarkan kepada Yesus bahwa si Lazarus sakit, kata gitu kan. Sampailah kabar itu kepada Yesus, kepada murid-murid, dikasih tahu murid-murid, guru, Lazarus sakit, kata murid-murid. Kata Yesus berkata, ya, katanya, sebenarnya dia sudah mati, kata gitu. Tapi nanti kita Ya memperhalusnya dia itu, biarlah nanti kita di hari keempat datang menjumpai rumah si Marta dan Maria itu, katanya. Artinya biar memastikan bahwa dari segi apanya dia nggak akan mungkin lagi hidup 4 hari 4 malam dia itu dalam gua itu. Datanglah Yesus. Memang sebelum itu Yesus berkata dia sedang tidur. Itu sebenarnya bahasa halusnya itu. Tidur itu Ya. sebenarnya agar jangan orang gerasa gerusuk, maka dibilangnya lah dia tidur. Jadi Kan begitu. betul. Bukan gini toh. Kepercayaan dari si Marta keluarganya kepada Yesus full 100%. Itulah yang membuat mereka bisa bangkit. Kalau setengah-setengah tidak bisa bangkit. Nah, jadi di zaman dulu itu orang-orang itu fokus full, bukan kayak kita ini. Kadang berzina kayak kakang ini, kayak Karyana. Jadi gini, orang itu full. Kepercayaanmu itu adalah kehidupanmu. Karena dia percaya, dia bisa dibangkitkan. Kalau nggak percaya setengah-setengah, tidak ada mujizat. Jangan diharap sekarang ada mujizat. Makanya aku nggak percaya ini bilang dalam nama Yesus. Tidak percaya saya itu. Tidak percaya. Karena itu sebentar. Itu tidak percaya nama Yesus berkuasa? bukan. Maksudku gini, di zaman sekarang, oke lah, memakai dalam nama Yesus menyembuhkan. Kita lihat perangai orangnya. Kalau perangai orangnya tidak sesuai dengan yang dilakukan Yesus, mau memaki-maki orang, contoh bangsat ini atau ini masih begitu kelakuan, bisa membawa sebentar udah langsung dalam nama Yesus. Itu saya nggak percaya itu, dan itu nggak benar. Gini, mengenai itu memang nggak tertutup kemungkinan dan banyaknya oknum-oknum pendeta di gereja-gereja ini karismatik, karena memang banyak uang, ladang uang di situ, perpuluhan ini besar jumlahnya. Mereka kadang berlebihan dalam akhirnya mereka mengada-ada, berbuat yang aneh-aneh. Mereka mengada-ada bahasa roh lah. Tapi ada sebenarnya bahasa roh, tetapi ada yang memaksakan diri untuk membuat yakin. Dan di situ mereka motifnya udah jadi uang. Itu nggak kita akui, nggak kita apakan. Udah Kian Santang. Siapa itu? Di Kian Santang itu dipasangnya. Oke gini. Dekumat. Tapi jangan lupa itu Karyana, bahwa nama Yesus sebenarnya berkuasa. Tapi biarlah nanti mereka, janganlah kita menghakimi, biarlah dia nanti yang menanggung atas perbuatannya. Kita pun salah juga menghakimi. Betul. Gitu. Jadi benar nama Yesus berkuasa, tetapi banyak yang menunggangi untuk kepentingan pribadi. Jadi gini toh ya, maaf. Contoh, ini ada seseorang yang sering menyembuhkan orang sakit. Padahal sejujurnya ini termotivasi yang didoakan ini. Dia percaya dengan kepercayaannya sembuh dia. Dia termotivasi sembuh. Dia benar sembuh. Dan dia yakin kepada Tuhan. Nah itulah si Marta tadi dengan bangkitnya si Lazarus. Dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa itu akan bangkit. Gitu. Percaya. Nah orang-orang yang didoakan ini, yang mendoakan yang keliru, yang didoakan benar, karena dia percaya kepercayaanmu itu adalah kehidupanmu.
kata Tuhan. Begitu. Berarti dasarnya Begitu. adalah Lazarus yang dibilang Yesus dia tertidur itu ya. Iya, itu dasarnya. Oke, oke, Benar. oke. Yang kedua, aku mau tanya lagi, Tok. Ito percaya Paulus itu sebagai rasul Yesus? Percaya. Percaya. Percaya banget pun. Percaya banget. Ya, Paulus Dia nggak berkata, percaya sih, Dia nggak percaya. sebentar. Paulus berkata, hukum Taurat itu tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat, dan mengatakan itu sudah semacam apalah bagiku, apalah, nggak berguna, batal. Begini bunyinya, Coba, jangan terangkan. jangan salah itu. Jangan salah, dengar. Dengan matinya Yesus Yesus tersalib. Kristus, maka batallah hukum Taurat. Betul. Artinya, itu dulu apa artinya? Ya. Artinya, kematian Yesus membatalkan hukum Taurat mula-mula, yaitu 1 hari kamu makan, 1 hari kamu mati. Gabung. Kepada Adam dan Hawa. Itu. Ngaco. Bukan hukum Taurat. Iya. Ngaco. Itu bukan hukum Taurat yang dibawa Musa, itu kekal. Jadi yang dibatalkan, ulang sekali lagi, Tok. Yang dibatalkan Paulus Udah, adalah ngaco itu, mananya? ngaco itu. Hukum Taurat yang mana? Maksud Paulus dengan matinya, apa kekaitan kematian dengan hukum Taurat? Kematian dengan hukum Taurat, Yesus mati di kayu salib menggantikan Maria dan Hawa, Adam dan Hawa pada saat melanggar hukum Taurat. Jadi hukum Taurat di mula-mula itu toh. Adam, Hawa, jangan kamu makan buah larangan Justru itu. Itu hukum Taurat mula-mula. kata Paulus nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bunyinya gini, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ngapain kalian Sekarang mengikuti hukum Taurat? Sebentar, Lukian Santang. Kakang salah arti. Itu Salah sebentar, arti. sebentar. Aku tanya dulu itu. Keselamatan itu ditentukan oleh hukum Taurat atau iman akan Kristus, kematian, iman akan Kristus Yesus? Nah, ini yang ku maksud itu gini ya. Dengarkan aku. Paulus sebagai rasul, dia langsung di Damsyik ditunjukkan Tuhan kepada dia sehingga dia Saulus menjadi Paulus dan bertobat. Nah, Paulus mengenal Yesus setelah di sorga. Sementara murid-murid yang 11, yang 12 dengan Judas adalah sebelum disalib. Berbeda. Jadi Paulus meyakini kasih karunia itu adalah salib itu. Nah, orang-orang Farisi dengan yang menyalibkan Yesus, mereka percaya hanya hukum Taurat, makanya disalibkan Yesus. Aku tanya, Kata yo. itu sebentar. Itu keselamatan itu ditentukan oleh hukum Taurat atau iman akan Yesus Kristus? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi jangan seperti yang menyalibkan Yesus, hukum Taurat yang perlu. Jangan seperti Paulus, penyaliban itulah yang perlu orang-orang Kristen sekarang. Kata Paulus, batal hukum Taurat. Kita hanya menerima kakang ini kan sudah ditebus, apalagi boleh melanggar hukum. Itu orang Kristen. Kedua-duanya harus dipakai. Bagaimana jika tidak memakai hukum Taurat lagi dan hanya mengikuti perjanjian baru? Oke. Itu sama dengan kena rokok, berarti boleh berzina, boleh membunuh, boleh ini, hukum Taurat sudah nggak ada lagi. Siapa bos? Kau nunjuk aku. Boleh berzina kayak kakang ini. Ini nggak menurut hukum Taurat dia. Itu jadi tidak mungkin, janggal. Nah, Yesus berhari Sabat karena itu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum keempat. Kenapa menguduskan hari Minggu? Ini yang salah ini toh. Jadi itu jangan hari Minggu lagi ya. Karena Yesus nanti di sorga berhari Sabat. Loh, itu janji yang kekal hari Sabat. Kami ke gereja itu hari Minggu bukan karena hari Minggu kami klaim sebagai hari Sabat, tetapi karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga hari Minggu, hari kemenangan hari Minggu, maka ke gereja itu hari Minggu bukan karena Sabatnya. Oke, kenapa nggak ada sama kalian hari Sabat?
Kenapa nggak ada hari Sabat? Untuk Ya, apa lagi Sabat? kenapa nggak disuci? Kenapa tidak disucikan hari Sabtu? Sabtu hari ke-7, Minggu hari pertama, Hmm, dirubah jadi hari Senin hari pertama. sebentar. Siapa yang merubah waktu? Ito tahu kenapa? Siapa yang merubah waktu? Sebentar, tentang hari Sabat. Sebentar, tentang hari Sabat. Kenapa Yesus disalibkan itu? Itu sebenarnya tahu nggak apa sakit hati orang Yahudi terhadap Yesus? Wah, bangun lagi Pak Arom. Udahlah, aku tidurlah. Bangun lagi Pak Arom. Takut. Didengar. Si Arom dia cari-cari gumasak. Udah ketemu Le Arom, si gumasaknya. Belum kian. Gumasak berat itu. Digasaknya kita KBP. semua. Enggak, kalau gue masak enggak masuk kategori itu apa ilmunya. Bilang Oh, iya. apa internet lah, enggak masuk. Sama dengan Robin. Kian, bukunya nih. Ya nanti bawa ya kalau kita ketemu ya. Gue tadinya mau tidur, ngelihat lu masih online. Judulnya apa itu judulnya? Nih, lu masih online ternyata. Iya. Mari merasakan. Oh, mari merasakan. Ayo Bu Karyana tuh rasakan punya si Arom. Apa itu? Tulisan si Arom. Merasakan apa? Judul buku Judulnya itu nggak- itu. Gus Miftah masih monitor nggak? Masih. Oh mantap. Cuman sebenarnya lagi sholat tahajud dulu kali. Emang udah tidur? Belum. Ya nggak harus tidur. Kenapa Noel? Si Bu Karyana lagi Noel. Gini, Takut aku sama Pak Arom, takut. gini, Ibu Karyana ini kan Advent. Aku sebenarnya tahu sih isi Oh, Advent bukan itu yang juga dia. Enggak juga dia disebut Advent. Tuhannya dua kok. masa. Iya, nggak bisa disebut juga Advent. Ibu Karyana, siapa Tuhanmu, Ibu Karyana? Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus punya Tuhan kata dia. Tuhan Yesus punya Tuhan. Iya. Ya, Ya, nggak karena bisa dia disebut berdoa juga kepada Advent. Tuhan. Iya, nggak bisa disebut Advent juga. Jadi percuma kau Iya, Noel. Advent- Layanin dia. Advent Iya, banyak makanya. apa? Gini, Iya. sebenarnya ya memahami itu apa? Gimana aku bilangnya? Kok dangkal kali kalian memahami kata-kata itu. Biarkanlah Noel, nggak boleh kau begitu. Itu kan haknya dianya. Jadi memang sih. Tagang. Tadi kira-kira ada yang nyelip atau sesuatu yang yang janggal nggak dari semua statementku, pernyataanku? Nggak ada, udah bagus semua. Jadi kalaupun Tapi ya, kalau dikatakan Bapak turun ke bumi menjelma, lalu Bapak disiksa, didudain dan berdoa berpura-pura, Bu udah salah. Karyana, saya ketemu beberapa orang Kristen. Itu mereka ketika ditanya Tuhannya berapa, jawabnya satu, Bu, nggak dua. Kan tadi udah aku bilang satu. Siapa? Kau bilang mati kau yang Rom salah paham Rom. Wah si Arom jangan ngadu Iya, domba. salah Lu, Arom dia. ngadu domba lu ah. tadi dia bilang Yesus siapa? Tuhan. Betul. Tapi Tuhannya Yesus Bapa kata dia. Jadi dua Tuhan kan? Gini. Kayak mana? Kasih dulu. Aku tidak pernah. Enggak Apa lagi? Kak, gini ya. Apa lagi? Bapak di Biarkan dulu surga. dia bernarasi ya Rom. Biarkan dulu Ibu Karyana bernarasi. Nggak bisa. Itu pembahasan saya sama dia di awal tadi. Dia kan ngajak diskusi. Ketika aku tanya Tuhannya siapa? Yesus. Ah udah deh, Punya gua nggak Tuhan lagi, takut sama Bapa, Arom. kata dia. Gua ajar nih. Nggak takut. Gua pura-pura takut. Iya, hajar. Anggap Gua aja. pura-pura takut tadi. Enggak. Kita bawa 10 menit aja, 10 menit aja. Gak usah terlalu panjang-panjang. Kasih dulu Karyana. Kayak mana konsep untuk siapa Yesus ini Karyana? Antara Yesus dengan Allah Bapa dengan Bapa ini seperti apa hubungannya? Coba Karyana. Oke. Ya. Gini aja lah. Yohanes 1 aja kita baca ya. Yohanes Boleh. 1 Kan? Nah. Oke. Seperti apa Di situ pemahaman? tadi udah baca tadi.
Weh, sambil kita Lari berlayar, dia. weh. Agak goyang Lari nih sambil dia. kita berlayar nih. Mau Kita berlayar mau nih. lari dia. Kita nonton konser. Tadi dia lari ke data di mana Yesus berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa. Dia bilang, Siapa lari? ya Yesus itu Tuhan, Bapak juga Tuhan. Dua berarti kalau nggak sama pribadi. Nah, Ya kan? oke, kita periksa Dua ya. kan? Ya dua, udah akuin Begini. dulu lah. Akuin dulu. Nih, Akuin dulu. daripada Arum Akuin 3. dulu. Akuin dulu. Sabar dulu Arom. Karyana, Enggak. Karyana, coba buat dalam sebuah kalimat sederhana hubungan antara Yesus dan Bapa. Seperti apa hubungan mereka? Oke, ini aja langsung ya. Satu aja nih. Oh, boleh. Sepenggal kalimat. Ya, 1 Yohanes 1. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Perkataan ya, artinya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Udah dua, firman dan Allah. Dan firman itu adalah Allah kecil. Allah kecil maksudnya siapa? Firman dengan Allah udah dua entitas, dua fisik yang berbeda. Nah, coba baca di 14-nya. Ya. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Tadi Allah di atas, di sini firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa, yaitu firman yang menjadi manusia, saudara. Dua entitas yang berbeda antara Bapa dan anak. Kenapa dibilang anak itu Bapa itu? Tunggu, oke. Hakikat lagi. Apa itu hakikat lagi? Oke, sebentar Karyana. Bagaimana kau menanggapi Filipi 2 ayat 6? Sudah tadi. Oke, nih kita baca ya. Coba kasih keterangan. Udah, Filipi 2 ayat 6. Ada jawabannya di bawah. Dia mirip gumasak, dia Allah kecil Allah besar. Bentar. Nggak ada, gumasa nggak ada ilmu. Jangan, Nol. kita buang dulu masak ini. Coba kasih dulu internet penjelasan lagi. Karyana tentang Filipi 2 ayat 6. Oke, aku jawab ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Stop. 7. Stop dulu. Aku bilang stop. Biarkan aku stop dan kita stop. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, maksudnya seperti apa tuh? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu harus dipertahankan. Siapa yang setara dengan Allah dimaksudkan pada ayat itu? Yang tidak ada yang setara. Cak ulang lagi lah ayat 6. Cak ulang lagi lebih pelan-pelan lu baca ayat 6 itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apakah itu bermakna dia setara tapi tidak menganggap kesetaraannya perlu dipertahankan? Adalah diperjelas di bawahnya. Kita baca ya. Silakan. Oke. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri sendiri ya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Oke. Masih abu-abu. 8. Kau bilang abu-abu itu nggak bisakah kau Karyana, nggak bisakah kau cerna maksud ayat itu? Maksudnya di situ mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaannya di sorga. Oke, lanjutnya mengambil rupa hamba itu. Makanya abu-abu ku bilang. Kenapa abu-abu? 8. Oke. Dia meninggalkan kemuliaannya di sorga. Bukan Bapa yang meninggalkan, melainkan anak yang tunggal. Nih, 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Benar ya? Sekarang nomor 9 yang menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dua entitas di sini ya. Allah meninggikan dia, bukan Allah meninggikan Allah. Ya. Itulah sebabnya Allah
sangat meninggikan anaknya yang tunggal. Nih, itu maksudnya. Mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu anak yang tunggal. Itu maksudnya. Supaya stop. dalam nama Yesus, nih nomor 10 yang paling jelas. Nomor 10 silakan. paling jelas. Tunggu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Inilah menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke? Bukan Bapa itu. Sebab di sini, sebab Allah meninggikan dia. Dia dan Allah dua entitas, dua fisik yang berbeda. Oke? Itulah yang dimaksud tadi Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 18. Bahwa anak Allah, anaknya yang tunggal. Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Di mana itu terjadi, Pak Imam? Coba. Bukan Oke. Pak Imam. Iman. Iman. Noel aja Pak Noel. Imam. Imam. Manuel. Kalau ke Islam. Enggak, ulang lagi, Pak. Udah. Apa yang kau tanyakan Karyana? Masalahnya aku lobet. Udah lobet aku. Ntar. Apa yang kau tanyakan Karyana? Cas sambil dicas. Yang mau aku tanya, Heeh. inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Heeh. Inilah anakku, hari ini engkau kuperanakkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan dan ikutilah dia. Apakah Bapa itu berpura-pura mengatakan itu? Oh tidak. Apakah Yesus berpura-pura di bumi? Dia berdoa, padahal dia adalah satu hakikat dengan yang di atas. Nah, ketika nanti Pak Immanuel di sorga, loh, kok bohong sih? Semalam pura-pura berdoa, padahal di sini dia Allah dia. Ternyata dia Allah. Bingung nggak semua manusia? Bingung. Kenapa bingung? Aku Ya bingung karena sewaktu dia di bumi, dia berdoa. Terus dia bilang, dia berdoa kepada Bapa. Dia jauhkanlah cawan ini ya Bapa. Eli sabatani. Hah? Iya. Bagaimana itu? Ibu ngerti nggak? Pusing. Bukan pusing. Bukan kok jadi ibu yang pusing kok. Aku nggak pusing sedikit pun, seujung kuku pun aku nggak pusing memahami kitab Injil di Matius, Markus, Berarti dia Lukas. belum mengerti. Coba jelaskan dulu, Kakang, jelaskan dulu. Aku udah capek. Tenggorokanku udah habis. Kok jadi Kakang pula menjelaskan kekristenan? Si Kakang menjelaskan Al-Quran bukan Alkitab. Dia murid gua. Oh, bah, kok jadi bodoh kali kok mau berguru sama si Kakang si Islam ini? Lu jangan ngehujat lu, Nge. Kan kalau Islam ahli di bidang Al-Quran, kalau Kristen ahli di Alkitab, kan begitu. Masa aku berguru sama si Islam, aku Kristen. Kalau berguru Al-Quran benar, kalau aku mau berguru Al-Quran, aku sama si Kakang. Tapi berguru aku Alkitab, aku sama pendeta. Ya begitulah. Janganlah Kakang bilang aku muridmu. Oh iya, bukan murid. Kalau berarti kau berbohong kau Kakang, berarti kau iblis lah jadi bapamu, karena kau bapak segala dusta lah Iblis jadi yang bapamu. jadi bapamu itu Paulus. Bu, karena kalau begini, karena aku kuiyakan tadi, ku hantam si Karyana, rupanya kau berbohong, maka aku bilang bapakmu iblis lah jadi bapamu Kakang. Siapa yang berbohong? Itu tadi dibantah sama Karyana, itu kalau katanya kau gurunya katanya bohong kau. Lah, emang gua gurunya? Bah, kau kok kirim gurunya. Gak bah. Ngasam kau, nggak beres kau Kakang. Udah lanjut Jadi soal itu gitu. sih. Kakang. Jadi memang Arom ginilah, nggak usah terlalu panjang-panjang. Pemahaman Karyana ini tentang Alkitab ini sebenarnya masih nggak dalam. Bapaknya dia pendeta, dia bapaknya pendeta, tahu? Tadi Kakang inilah kadang-kadang Kakang dengar dulu Kakang. Tadi dia banyak cerita tentang orang yang mati, tentang ini ku jelaskan semua, nggak bersyukur ya. Salah. Ya kan? Udah banyak ilmunya aku beritahu dari tadi, nggak bersyukur, ini jahat ini kayak gini. Nggak tahu Emang jahat ya. Nah, memaknai gini Karyana. Giliran udah datang Pak Arom temanmu langsung berkuar-kuar. Jadi Arom ini menuduh kau itu tidak benar, dan setelah aku telisik memang kau nggak paham kau isi Alkitab itu sebenarnya. Ya karena kamu belum mengerti. Udahlah, aku sebenarnya
Kau bilang tadi pura-pura takut aku, orang Aram yang pergi. Gimana? Gini, Mana ada gini. aku takut? Nggak ada aku takut selain Tuhan. Jika memang Mentang-mentang begitu, kau bilang gitu dirimu. Dia bilang kagak aku muridnya, dirimu percaya. Nah, itulah kadang-kadang. ada namanya Udah aku jelaskan tadi Mas. Dari tadi Salah. dirimu. Oh, ada Kakang, berapa tadi pertanyaannya? Ada 30 enggak? 31. Jawab semua ya. Clear semua ya? Ya, Clear ya? clear. Clear. Tapi lu nggak bersyukur lo, makanya gua nggak mau kasih Iya, ilmu emang lagi, dia malas. bapaknya iblis dia tuh. Jadi tuduhan Dari Arom, tadi nggak bersyukur dia. tuduhan artinya Capek Arom gua. mengatakan kau dianggapnya tidak paham isi Alkitab, artinya kau dianggap hampir sesat lah kau dianggap si Arom ini, dan aku membenarkan itu. Ya nggak apa-apa, biasalah dia apologet, nggak ada ilmu katanya. Bukan. Kalau aku bilang si Gumasak dan si Robin, betul, kayak Pak Dehe bilang selalu menjahati si Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu dibilang palsu. Itu nggak ada ilmu. Tapi aku kan kita sama dalam hal itu semua. Sama. Tentang memahaminya itunya, Yesus itu mengapa berbuat seperti itu, kok nggak paham? Kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus Udah. gini? Kakang masih setengah ilmunya, biar penasaran dia, biarin dulu. Iya, Aku izin dulu ya. nggak ada ilmu dia. Iya. Kenapa Setengah-setengah, Yesus? oke ya. Udah Yesus itu, udah terlalu banyak nanti pintar kali itu sama aku. Udah. Oke itu, bukan aku sombong ya. Maaf. Oke. Maka tadi ini memahami itu nggak dapat. Di situ Ampun, dia. si Karyadut. Oke lah, udah jam 2 jadi serak pun suaraku. Oke lah Pak Arom, kita semuanya ya. Oke, thank you Horas Dita. Gue paling suka tuh Jahat. sama Oten. Asli. Jahat lo, Kang. Kok jahat sih? Parah, woy. Tapi dia mau ke Jakarta, mau ketemu gua, mau diskusi ntar. Siapa? Noel. Karyana. Oh, nggak peduli siapa dia. Jakarta dia ntar. Diskusi offline. Bagus. Bisa, dia bisa. Bisa diskusi. Ntar tinggal ini aja, tinggal lihat aja siapa yang masuk Islam duluan. Arom apa Bukaryana. Bang Miftah udah ininya tahajudnya. Yuk, rungkat. Sok, gua tanggung ini subuh, bentar lagi subuh gua. Oh, ya wes. Ya. Wes. Thank you. Bukaryana itu baik, orangnya baik. Cuma emang agak-agak ngeyel aja. Nggak masalah kalau agak ngeyel. Emang Oten kan pada ngeyel, mau gimana lagi? Tinggal lihat aja nanti siapa yang syahadat.